Otorita IKN canangkan uji coba kereta otonom tanpa rel pada Juli. Otorita Ibu Kota Nusantara, (POIKN), mencanangkan untuk melakukan uji coba kendaraan otonom, kereta otonom tanpa rel, Autonomous Rail Transit, dan taksi terbang, Advanced Air Mobility, pada Juli 2024. Otorita IKN mencanangkan untuk melakukan uji coba di sektor transportasi cerdas meliputi kendaraan otonom, Autonomous Rail Transit, dan Advanced Air Mobility pada Juli 2024, ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohamed Ali Berawi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. IKN dirancang sebagai ibu kota yang menerapkan konsep kota cerdas, berlandaskan prinsip hijau dan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur, sebagai sektor kritikal, akan dijalankan dengan prinsip-prinsip tersebut untuk membantu meningkatkan kinerja operasional kota dan kualitas hidup penduduk. Nusantara akan mengimplementasikan sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System, ITS, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam bermobilitas. Momentum pembangunan IKN merupakan peluang besar untuk pengembangan dan penguasaan teknologi ITS dan moda transportasi inovatif, seperti kendaraan otonom dan Advanced Air Mobility, kata Ali. Delegasi Otorita IKN yang dipimpin oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Profesor Mohamed Ali Berawi mengunjungi Port of Long Beach dalam rangkaian kegiatan Smart City Reverse Trade Mission, RTM, di Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, delegasi berdiskusi dengan Port of Long Beach, City of Long Beach, Extelgen, dan TIG/M tentang pengembangan pelabuhan ramah lingkungan, Green Port, dan sistem transportasi cerdas perkotaan. Otorita IKN mengundang Steligen dan TIG/M untuk melakukan Proof of Concept di sektor transportasi cerdas di IKN. Proof of Concept adalah strategi kami untuk memastikan hasil yang terbaik dalam membangun IKN sebagai kota cerdas. Dalam melakukan pemilihan teknologi dari berbagai penyedia, kami tidak hanya fokus pada optimasi biaya, tetapi juga kualitas dan kematangan teknologi, interoperabilitas, value for money, dan transfer pengetahuan, kata Ali. Sementara itu Direktur United States Trade and Development Agency, USDA, Enoch T. Ebong menyatakan dukungan agensinya dalam pembangunan IKN. Pembangunan IKN adalah pekerjaan yang luar biasa, namun Indonesia melakukannya dengan dedikasi dan komitmen yang terbaik. Kegiatan panel teknologi dan perkotaan seperti ini diharapkan dapat mendukung kesuksesan pembangunan Nusantara, memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pembangunan kota cerdas, serta membuka peluang kerja sama dalam perencanaan dan implementasinya, ujar Enoch T. Ebong. Economic Development Manager Port of Long Beach Joel Perler mengungkapkan bahwa pihak pelabuhan memanfaatkan kemajuan teknologi dan melaksanakan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengembangkan Green Port. Pelabuhan Long Beach merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Amerika. Penerapan teknologi, seperti terminal yang kami bangun tanpa operator atau autonomous terminal, bertujuan mendukung pencapaian visi pembangunan kota yang berkelanjutan dan mencapai target Near Zero Carbon Emission pada 2040, ujar Joel. Dispar Kaltim kembangkan destinasi wisata berkualitas layani tamu IKN. Dinas Pariwisata, Dispar, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, mengembangkan destinasi wisata berkualitas guna menyambut tamu dan penduduk Ibu Kota Nusantara, IKN, yang akan mulai aktif melakukan kegiatan di kawasan itu pada tahun 2024 ini. Tahun ini IKN mulai aktif, ditandai dengan ribuan penduduk pindah ke IKN, ditambah dengan tamu dari mancanegara, tentunya mereka juga ingin berwisata setelah menyelesaikan tugas, ujar Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi saat bincang sore dengan sejumlah jurnalis di Samarinda, Jumat. Pengembangan destinasi wisata terus dilakukan karena tingkat kunjungan wisata baik wisatawan Nusantara, Wisnus, maupun wisatawan mancanegara, Wisman, terus meningkat sejak Kaltim ditetapkan menjadi lokasi pemindahan IKN, sehingga diyakini peningkatan akan terus terjadi ketika IKN sudah aktif.
Misalnya, tingkat kunjungan Wisnu sepanjang 2023 mengalami peningkatan cukup drastis ketimbang target yang ditentukan dengan capaian sebesar 363,44%, yakni dari target sebanyak 2,3 juta kunjungan, realisasinya mencapai 8,36 juta Wisnus. Peningkatan terjadi karena magnet IKN sehingga banyak kegiatan nasional yang diarahkan ke Kaltim, baik di Kota Balikpapan, Samarinda, terutama di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi IKN. Untuk itu, pihaknya terus mendorong semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Ekraf, untuk mewujudkan destinasi berkualitas, baik kualitas dari sisi biro perjalanan, akomodasi, transportasi, atraksi, fasilitas dalam destinasi, hingga SDM yang terlibat di destinasi wisata. Penetapan IKN ini merupakan tonggak sejahtera bagi Kaltim dan berdampak positif terhadap percepatan peningkatan ekonomi, salah satunya di sektor pariwisata dan Ekraf, maka untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, semua harus siap, terutama semua pelaku pariwisata hingga masyarakat, katanya. Semua harus siap karena sektor pariwisata memiliki dampak luas terhadap perekonomian, mulai dari transportasi, hotel, penginapan, restoran, rumah makan, UMKM, hingga pelaku Ekraf mulai dari perfilman, sampai produsen oleh-oleh. Sandiaga siap pindah ke IKN, rumah jabatannya di Persil 104. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan kesiapannya pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Saya siap kapan saja, karena telah direncanakan dan diatur oleh Tim Sekretariat Negara, Setnek. Kami prinsipnya sangat mendukung, tinggal di IKN, terutama, ingin membangun perekonomian kreatif di IKN, tutur Sandiaga saat kunjungan kerja di IKN, Selasa, 30 April 2024. Sandiaga sendiri, akan menempati rumah dinasnya di Kompleks RTJM Persil 104 kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Hal ini diungkapkan Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra. Ya, Mas Menteri akan menempati rumah di Persil 104, imbuhnya. Pembangunan rumah menteri di Ibu Kota Negara baru tersebut mulai digenjot lagi usai momentum mudik Lebaran. Hal ini menyusul pekerja infrastruktur IKN yang perlahan kembali ke lokasi proyek pada pekan lalu. Teknologi smart home atau rumah pintar, adalah salah satu fitur paling menonjol yang ada di RTJM. Dari pantauan secara eksklusif, teknologi smart home ini tidak sebatas pada instalasi kamera pengintai alias closed circuit television, CCTV, melainkan juga keseluruhan aktivitas yang memudahkan kehidupan penghuninya. Teknologi smart home ini terintegrasi dengan smartphone atau gawai pintar melalui sistem berbasis aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang terkait dengan aktivitas domestik, rumah tangga, seperti menghidupkan lampu, menutup dan membuka gorden, menyalakan televisi, mengatur suhu udara, dan mengunci pintu, door lock system, secara one touch button. Selain itu, di setiap ruangan terdapat panic button yang terkoneksi langsung dengan command center untuk menjaga dan memastikan keamanan dan keselamatan penghuni. RTJM dirancang dengan konsep yang mengusung langgam arsitektur modern tropis, dengan banyak bukaan dan cross ventilation. Dibangun sebanyak 36 unit. Per unit RTJM memiliki luas bangunan 720 meter persegi dan luas lahan 1.200 meter persegi. Terdapat total 8 kamar tidur, dan 5 kamar mandi serta ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, ruang panel utilitas, EV charging unit, dan outdoor barbecue facility. Pembangunan RTJM didesain dapat merespons kondisi topografi berkontur. Terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope. Untuk tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan. Selain mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisasi cut and fill, RTJM dirancang untuk responsif terhadap iklim dan bencana.